Panduan ibadah bersama di rumah. Yang pertama, gunakan tempat atau ruangan yang tenang dan nyaman agar tetap bisa fokus untuk beribadah online. Yang kedua, pastikan peralatan live streaming Anda seperti handphone, komputer, laptop, dan TV dapat terkoneksi dengan baik melalui internet. Yang ketiga, ajak seisi rumah beribadah bersama-sama. Yang keempat, mari berpakaian dengan rapi selayaknya beribadah di gedung gereja. Yang kelima, hindari makan, minum, ngobrol saat ibadah berlangsung. Yang keenam, setelah ibadah selesai, renungkan dan bagikan apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan yang diberikan. Yang ketujuh, berdoalah bersama keluarga untuk sesama kita dan juga Indonesia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Boleh lebih semangat lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya kita sampai hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudaraku yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita pagi berdiri bersama-sama pagi ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama Bapak Saudaraku, mari sama-sama membawa hati kita yang terbaik. Ucapan syukur kita karena Tuhan kita Allah yang baik, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap pertolongan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh alami, setiap hari kami boleh terima. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil waktu, kami mau berikan hidup kami mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu, melawat dan menjamah setiap hati kami pagi ini. Dan kami percaya lewat pujian penyembahan kami, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang bersyukur bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat pagi hari ini bagi nama Tuhan. Haleluya, mari kita bebas menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Come on. Sebab dialah yang hidup, dialah yang layak untuk menerima setiap pengagungan daripada kita pagi hari ini. Katakan bersama, yang di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh yang di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yang di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Boleh tepuk tangan bersama, katakan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, come on, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Oh yang bersuka cita serukan, kita akan merasa bahagia bila kita
Raja. Come on we sing. Glory bagi Sang Raja, mari rayakan. Angkat kedua tanganmu dan lambaikan, katakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, say, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Saya mau jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di sini, kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Yang mau lebih semangat lagi katakan amin. Belum keras, yang mau lebih lagi semangat katakan amin. Haleluya. Kita serukan nama Yesus pagi hari ini, amin. Katakan bersama, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Semua, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja, mari rayakan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi bersama. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Semua Tuhan lebih lagi kita katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi, serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Dan nyanyi. Saya mengundang jemaat Tuhan semuanya Bapak Saudara. Pada saat saya mengatakan mari serukan, jemaat Tuhan katakan hey. Begitu Bapak Saudara, amin. Kita kepalkan tangan kita dan penuh dengan kekuatan katakan hey. Siap Bapak Saudara? 1, 2, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, lebih dahsyat, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Saya mau lebih dahsyat lagi pagi hari ini, come on sing it. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari semua Tuhan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Oh lambaikan tanganmu tinggi bersama. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Yang percaya Allah kita dahsyat, berikan lambaikan tangan Bapak Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mendeklarasikan Mazmur 91 ayat kekuatan bagi setiap kita. Dalam hitungan ketiga dengan iman percaya kita. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kita berikan sorak-sorai yang dahsyat pagi hari ini. Mari angkat setiap syukur kita Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan, ku nikmati setiap kasih-Mu. Ku rasakan kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Kami bersyukur atas setiap pertolongan. Kami bersyukur atas setiap kasih setia-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih lagi masuk dengan ucapan syukur, dengan hati kami yang rindu di hadapan Tuhan. Rindu akan lawatan-Mu, rindu akan firman-Mu Tuhan. Jamahlah dan lawatlah setiap kami lebih lagi. Kami buka hati kami Bapa di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu
kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini dengan kerinduan katakan, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu. Bersama-sama dengan syukur katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus. Lebih lagi dengan syukur katakan, ku sembah Kau. Oh, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan hati yang bersyukur pagi hari ini, ku sembah Kau, ya Allahku. Kami membawa setiap pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiada lutut tak bertelut menyembah-Mu. Lebih lagi bersama katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertalu, menyembah Yesus. Lebih lagi sembah Dia pagi ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Kan mengaku mari sembah Dia dengan segenap hati pagi ini. Mari terus bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidupku Tuhan. Mari bangun setiap penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama merenungkan setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau sama-sama nyatakan setiap kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. How great is our God. How great is our God. How great is our God. How good You are. Oh, ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Cindy, ya la 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 la. We worship You, we worship You, we adore You, Lord. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ya la 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 basik, ya la 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 bala 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 bala. Mari buka hati kita bersama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau izinkan Roh Kudus menjamah dan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya. Ya la 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 basana ya la la bo. Ya la 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 basana ya la 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 bo. We thank You, Lord. We thank You, Lord. Kami menyembah, kami memuji, kami rasakan hadirat-Mu. Thank You, Jesus. Kuralala basyukiarala. Thank You, Jesus. Mau
Maukah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini memberikan hati kita sama-sama yang terbaik. Katakan, Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan lebih lagi bersama, katakan, ku berikan hatiku. Kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan bersama. Mari nyatakan, ini hati kami Tuhan. I wanna give all my life to you Jesus. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan seluruh jiwa kami. Oh, semuanya bagimu di setiap waktu. Lebih lagi bersama dengan segenap hati. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. In every breath that I take, in every moment I'm away, we worship you. Cuma Tuhan saja katakan, Lord I give you my heart. Yes. Every moment that I'm awake, Lord Jesus. Lord, have your way in me. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes, Lord Jesus. Lebih lagi sama-sama dengan segenap iman percaya, katakan, kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
sungguh percaya tidak pernah terlambat janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu dalam hidup kami. Pulihkan hidupku. Sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi pagi ini. Ku percaya Kau bekerja. Haleluya. Mendatangkan kebaikan. Oh, aku percaya Engkau mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mari lebih lagi bersama-sama katakan. Terlebih besar Tuhanku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Satu kali lagi dengan iman percaya pagi hari ini. Pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Saya persilakan kepada hamba-Nya pagi hari ini. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari katakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak takut. Apapun yang terjadi di hadapan kami tidak gemetar. Sebab kami punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dalam hidup kami. Kami mau lakukan bagian kami dengan taat dan setia. Dan kami tidak mau diombang-ambingkan dengan berbagai macam kondisi yang tidak baik, yang membuat iman kami runtuh di hadapan Tuhan. Melainkan apapun kondisinya, baik itu buruk, kami akan melakukan bagian kami. Dan kami tahu kami mengarahkan hati dan mata kami kepada Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah badai,
Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, di tengah-tengah bangsa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Singkapkan yang terselubung yang menutupi mata hati kami untuk mengenal Engkau. Dan bukakan setiap tingkap-tingkap pengertian kami, untuk hati kami semakin diperkokoh di dalam Engkau. Dan kami tahu terang-Mu bercahaya melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Yang di rumah shalom. Saudara, hari ini tema sepanjang bulan ini adalah kasih Tuhan memulihkan dan memperbaharui. Saya mengambil tema di dalam kasih Tuhan yang memulihkan dan memperbarui ini adalah kasih tidak pernah gagal, ya. Waktu kasih Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan hidup saya, pasti kasih Tuhan itu memperbaharui hidup kita. Katakan amin. Pasti kasih Tuhan itu yang menjadikan kekuatan di tengah-tengah badai, yang membuat kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 15 ayat 4 berkata demikian. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sekali lagi, resapi saudara dan katakan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saudara, ayat ini bolak-balik dibaca, tapi belum tentu saudara dan saya menanggap dan mengerti. Coba perhatikan. Mengerti secara pikiran ya, tapi belum tentu firman ini hidup dalam kehidupan nyatanya kita. Firman ini berkata demikian. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Ibu Wangi. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam Ibu Hema. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam Dea. Artinya waktu saya, namamu siapa? Saya Wira, saya Wangi, saya Hema, saya Dea. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Gak mungkin saudara gak berbuah. Sekarang pertanyaannya adalah, saya sudah tinggal di dalam Dia belum? Pertanyaan yang kedua adalah, saya sudah menghasilkan buah belum? Kalau saya menjawab pertanyaan yang pertama adalah, saya sudah tinggal di dalam Dia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya tinggal di dalam Dia? Orang lain bisa melihat Dia ada di dalam saya secara nyata, bukan lagi teori. Saudara, hari-hari ini tidak cukup saudara hanya tahu firman. Tidak cukup saudara hanya hafal firman.
hari-hari ini saudara dan saya sedang dilatih untuk menjadi pelaku-pelaku firman, di mana dikatakan engkau tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri kalau engkau tidak tinggal di dalam pokok anggur. Amin. Next. Kasih tidak pernah gagal. Saya membuktikan kata-kata ini bertahun-tahun, saudara. Kata-kata ini tidak hanya muncul pada hari-hari ini, tapi kata-kata ini selalu muncul belasan tahun yang lalu. Kasih yang tidak pernah gagal itu karena Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menghasilkan buah. Katakan amin. Kasih yang tidak pernah gagal ini harus bisa terlihat dan harus bisa dirasakan lewat tindakan nyata. Tindakan nyata itu lewat perkataan, lewat respon, lewat reaksi yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, bahkan ujung bumi. Apakah orang-orang yang terdekat dengan saudara boleh merasakan kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang nyata itu? Kenapa kasih itu nyata? Karena saudara dan saya tinggal di dalam Dia. Allah adalah kasih. Siapa yang tidak hidup di dalam kasih? Bagaimana kita menyebut diri kita anak Allah? Dan kasih, karena Allah itu adalah kasih dan Allah itu tinggal di dalam saudara dan saya, maka pasti terjadi ini. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kalau saudara ngecek apakah kasih itu sudah tinggal dalam saya, Ama bilang apa yang dipulihkan? Hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Betul Ama? Apa yang diperbaharui? Hati, pikiran, semangat saudara, karakter saudara. Waktu kasih Tuhan itu memulihkan dan memperbarui, cek. Gak usah orang lain yang dicek, diri sendiri. Apakah saya masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah dalam perkataan saya masih banyak hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membangun? Apakah di dalam respon saya, di dalam perasaan dan pikiran saya, banyak hal-hal yang menyangkut dengan kekhawatiran, yang menyangkut dengan bagaimana sesuatu yang negatif, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Cek apakah reaksi saudara di dalam setiap reaksi yang kita ambil atau terlihat dalam hidup kita. Reaksinya itu sesuai dengan kebenaran atau reaksi kita masih sesuai dengan kedagingan. Cek, dicek, bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri. Hari-hari ini bukan hanya saudara yang dibangun dan diperbaharui, tapi lewat buah. Karena Tuhan tinggal di dalam saudara dan dalam saya, maka saudara dan saya menghasilkan buah yang nyata. Katakan amin. Karena Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita, maka kehidupan nyata, kasih yang tidak pernah gagal itu bisa dirasakan dan bisa dilihat. Lewat perkataan, lewat respon, lewat reaksi, sampai orang lain tuh bisa lihat
ada Tuhan yang hidup dalam hidup saudara. Orang gak akan bilang begini, wah jelas aja saya kenal Wahyu kok. Dia itu kayak pendeta, semua firman Tuhan dia hafal. Saya kenal Ibu Tabita kok, dia hafal titik koma daripada firman Tuhan. Tapi mana perkataannya tidak membangun. Contoh ya, ini tidak betul-betul. Waktu orang lain kenal kita, lihat saudara dan saya, mereka ketemu buah apa dalam kehidupan kita? Atau orang akan bilang begini, percuma Bu Wira mewartakan firman, tapi dia hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Percuma saya mengajarkan yang namanya kasih, tapi tidak ada tindakan nyata di dalam kehidupan beliau. Apa orang boleh ngelihat kita seperti itu? Atau orang ngelihat, betul dia bukan orang hebat, tapi dia seorang pelaku kebenaran. Ayo saudara, cek dan recheck. Apakah kasih yang tidak pernah gagal itu sudah terlihat dan dapat dirasakan dalam tindakan nyata? Next, terlihat dan dirasakan. Ini adalah kata kunci kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang tidak pernah gagal harus terlihat dan harus bisa dirasakan. Apakah orang yang di sekitar saya sudah melihat dan merasakan dalam kehidupan saya secara nyata? Saudara yang tahu dan orang lain yang menilai. Amsal 27 ayat 1 dan ayat kedua berkata demikian. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal bahkan dan bukan bibirmu sendiri. Kadang-kadang ada orang yang memuji saudara dan saya dengan motivasi yang tidak murni. Dia memuji dekat dengan kita karena hanya ingin menyenangkan hati kita. Tapi hari-hari ini saya berdoa, kiranya orang lain bisa melihat buah kita dan merasakannya. Bahkan orang itu tidak punya kepentingan dengan saudara dan dengan saya. Saya bilang dengan Pak Sam beberapa hari yang lalu, Sam, Mami di belakang layar saja, gak ketemu dengan orang-orang yang hebat-hebat juga gak apa-apa. Kita lakukan bagian kita masing-masing. Kalau ini saatnya yang lain yang jumpa, yang lain dulu jumpa. Artinya kembali kepada motivasi hati. Apakah kita melakukan tindakan kasih? Apakah kita melakukan sesuatu itu atas dasar karena kita melakukan itu untuk Tuhan atau untuk dibilang manusia gini, makasih ya Bapak orang yang baik, Ibu orang yang baik. Saudara, kalau motivasi yang kedua salah enggak? Enggak salah juga sih. Tapi enggak maksimal. Saya enggak menyalahkan. Tapi enggak maksimal. Why? Karena Tuhan bukan hanya lihat yang di depan mata. Tuhan lihat motivasi hati. Waktu saudara dan saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mau dikatakan orang terima kasih, mau dipuji, mau dihina. Tapi Kolose 3 ayat 24 berkata bahwa Tuhan yang memberikan upah buat saudara dan saya. Saya kemarin terharu saudara. Entah bagaimana saldo di BCA saya tinggal 13.000. Habis itu malam-malam anak saya ngomong begini, Mami coba cek BCA-nya. Oh kenapa? Dia sudah gajian saudara.
saya diberkati. Bukan nominalnya, tapi saya ngelihat Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Saya boleh menikmati anak saya memberkati saya waktu dia usia 18 tahun. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan, terima kasih. Biarkan anak ini mengasihi Tuhan. Saya nggak minta apa-apa. Makin mengasihi Tuhan, maka masa depannya di dalam tangan Tuhan. Saya terbatas dalam mengajar. Saya terbatas di dalam memberikan teladan. Tapi Engkau tidak terbatas yang bisa bekerja dalam hidupnya. Saudara, Kolose 3 ayat 24 berkata demikian. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Hari ini kita belajar ada 3 kunci bahwa kasih tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang mau belajar semakin hari kasih Tuhan makin besar dalam hidup kita dan boleh terlihat dalam kehidupan nyata kita, tolong lambaikan tangan. Di rumah pun tolong lambaikan tangan. Saya percaya jadilah sesuai iman. Ada 3 kunci kasih yang tidak pernah gagal. Yang pertama, carilah Tuhan dengan segenap hati. Jangan terjebak dengan yang namanya rutinitas. Orang yang kelihatannya melakukan banyak kegiatan ibadah, belum tentu dia sedang beribadah. Orang yang berlutut menyembah, kelihatan ekspresif, belum tentu dia sedang menyembah. Tapi orang yang sedang menyembah akan terpancar melalui sikap hati dan sikap tubuh dan perkataan. Orang yang sedang beribadah bukan rutinitas, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah kering. Daunnya tetap hijau. Dan apapun yang dia usahakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Cek hati kita. Apakah kita sering beribadah tapi kita sering khawatir? Kita sering kali beribadah tapi kita kekeringan rohani. Kita sering ibadah tapi waktu firman diberitakan kita duduk di tempat jemaat dan kita ngomong gini. Oh, aku udah tahu nih. Aku udah tahu Bu Wira habis ini kemana nih jalan pikirannya atau khotbahnya. Jangan terjebak jadi ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Sekalipun kita sudah tahu habis ini belok kanan atau belok kiri. Lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Waktu engkau berdoa, lakukan doamu dengan sungguh-sungguh. Tahukah saudara, ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan dalam Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada yang mengalahkan kuasa daripada doa. Baca, dengarkan firman sungguh-sungguh. Bukan, oh ya saya sudah tahu. Pasti ujungnya ke sana lagi. Saudara, kalau cuma tahu itu percuma. Yang perlu itu bukan cuma tahu. Siapa yang tahu bahwa KFC itu enak? Tolong angkat tangan. Siapa yang tahu kalau misalnya McDonald itu favoritnya anak-anak dan mereka suka dan mereka bilang enak?
Setuju ya? Tapi kalau kita nggak pernah makan, kita cuma tahu. Saudara nikmati nggak? Enggak. Karena kita cuma tahu. Kita cuma tahu kita berharga. Waktu saudara cuma tahu saudara berharga, kira-kira di dalam dirimu engkau bangkit nggak? Tuhan, ternyata aku berharga. Kalau aku berharga, biarpun orang lain gak mau aku, Engkau mau aku kan Tuhan. Saya hari ini bicara dengan satu orang begini. Dia katakan keluarganya sudah gak mau dia. Saya berdua dengan satu rekan sedang mendampingi orang ini. Dan kami berdua bilang begini dengan orang ini. Sekalipun tidak ada orang yang mau kamu, kami berdua mau kamu dan Tuhan mau kamu. Satu saat kamu akan berdiri untuk kotanya kita. Satu saat orang-orang yang tidak mau kamu, mereka akan ada bersama dengan kamu. Tapi bukan dengan motivasi hati yang salah. Bahwa kamu mau dapat nama, dapat kuasa supaya orang lain lihat kamu, bukan. Tapi kamu mau sampai ke posisi-posisi yang baik di kota ini, di negeri ini. Karena kamu sedang melakukan amanah, menggenapi amanah dan tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Saudara, firman Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Jangan berhenti di kata tahu. Cari Tuhan dengan segenap hati. Melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan berhenti di kata tahu. Yang kedua, oh, masih ada firman. Coba perhatikan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini yang tadi. Tapi saya baca kembali, kenapa? Karena backgroundnya ini kopi susu. Saya bukan menonjolkan kopi susunya, tapi kopi susu ini perlambang bahwa ketika kopi sudah dicampur dengan susu, maka susu dan kopi tidak bisa dipisah. Betul ya saudara? Waktu kopi ini sendiri dan susu ini sendiri, maka mereka belum unity, belum union. Tapi ketika kopi dengan susu ini menjadi satu, bisa dipisah enggak? Yang jual kopi di sini? Ibu Minda? Bisa nggak kita pisah? Nggak bisa. Sudah jadi. Terus saya bilang begini, Bu, tolong dong pisahkan kopi dengan susunya. Saya nggak jadi pakai susu deh. Yang ada apa? Dibuatkan yang baru. Karena yang lama nggak bisa dipisah. Tahukah saudara bahwa hidupmu dan hidup saya, hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya itu kayak kopi susu. Yang kalau dia di dalam kita dan kita di dalam dia, kita udah gak bisa dipisah. Karena kita udah gak bisa dipisah, maka Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, mengubahkan dan memperbaharui hatinya kita, karakternya kita, pola pikirnya kita. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Karena engkau adalah ciptaan yang baru, day by day. Yang lama sudah berlalu. Hari ini kita diperbaharui lebih baik. Next. Yang kedua saudara. Yang pertama tadi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, latih diri kita untuk melakukan kebenaran. Hal yang
yang baik belum tentu benar, saudara. Tapi hal yang benar pasti baik. Contoh, saya mencuri, tapi untuk saya bagikan ke masyarakat, ke orang-orang miskin. Itu baik nggak? Baik. Tapi benar nggak caranya? Nggak benar. Hal yang baik belum tentu benar. Tapi ingat, hal yang benar ujungnya pasti kebaikan. Next. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya mau tanya, siapa yang mau janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya? Tolong lambaikan tangan. Yang di rumah, siapa yang mau kehidupan kita digenapi oleh janji Tuhan? Yang di sini tadi semua angkat tangan. Amin. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa kita mau janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Why? Coba tanya dirimu sendiri. Kenapa saya mau janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan itu gak pernah janji tapi dia mengingkari. Yang bikin lama janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita bukan Tuhan. Tuhan kepengen cepet. Tapi kadang-kadang kesalahan kita sendiri. Ketidaksabaran kita sendiri. Karena kita mengeraskan hati. Pak Sam hari Jumat lalu berkata penghalang pemulihan. Salah satunya zona nyaman. Yang kedua kekerasan hati kita sendiri. Karena di zona nyaman kita udah bilang, Tuhan aku sudah diberkati. Aku kirim uangku aja ya. Tuhan itu kaya, saudara. Dia mau hatimu. Dia mau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia mau engkau mengalami Dia sungguh-sungguh. Dan waktu engkau melakukan bagianmu, ujilah aku firman Tuhan. Apakah aku tidak menepati setiap janjiku di dalam kehidupanmu? Jangan buat zona nyaman itu menjadi penghalang kita untuk menerima setiap janjinya Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengeraskan hati. Perhatikan, latihan badani itu terbatas. Orang yang rajin latihan, otot-ototnya akan terbentuk. Betul ya? Saya nggak rajin latihan. Fisik nggak rajin. Tapi orang yang rajin latihan fisik, ototnya terbentuk. Kalau dia berhenti latihan, kira-kira ototnya tetap terbentuk atau enggak? Atau bisa tiba-tiba ototnya dari 6 six pack jadi 1 pack. 6 sih tadinya, kayak roti tawar gitu ya, 6. Terus dia enggak latihan. Itu berjalannya waktu, saudara, yang dari 6 itu mengumpul menjadi 1. Jadi 1 pack. Betul ya? Jadi roti tawar juga, tapi besar 1. Bukan roti sobek lagi. Gitu kan? Saudara sama, di dalam kita kerohanian, latihan badani itu terbatas. Tapi waktu saudara latih untuk hidup kita di dalam kebenaran, maka latihan itu berguna di dalam segala hal karena ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saudara dan saya. Waktu engkau melewati masa-masa sulit dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Waktu engkau berkata, kuasa-Mu terlebih besar. Sama-sama yuk. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Waktu engkau dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Dan engkau pujikan ini karena engkau percaya dengan iman yang bulat kepada Tuhan.
Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran saudara. He make you stronger. Dia membuat engkau lebih kuat. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Waktu saudara ngomong dari hati dan engkau percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya mau garanti. Yang pertama, kekuatan Tuhan beri. Yang kedua, engkau dimampukan untuk melewati badai. Yang ketiga, pada saat dan waktu dengan cara yang tepat, dia buka jalan. Lakukan bagian kita. Maka Allah turut bekerja, melakukan bagian yang kita tidak bisa kerjakan. Waktu kita beribadah, maka janji Tuhan itu dirimain dalam hidup kita. Menegur, mengingatkan, menasehati, menguatkan, bahkan menuntun saudara dan saya. Alkitab adalah buku pintar yang tidak ada duanya di muka bumi. Apapun yang kau sedang hadapi, apapun yang kita sedang alami hari ini, selalu ada jawaban di dalam Dia dan kebenarannya. Yakobus 5 ayat 16b tadi dikatakan, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, baca firman, lakukan firman sungguh-sungguh. Gak cukup dengan kata tahu, gak cukup dengan kata hafal, saudara. Tapi apakah orang lain boleh merasakan buah dalam sikapmu, dalam responmu, dalam reaksimu, di dalam perkataanmu? Dia Allah yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Hari-hari ini Tuhan taruh saya untuk spreading hope. Bangkit berdiri yuk. Boleh bangkit berdiri sebentar? Ikuti gerakan saya ya. Ikuti gerakan saya. Spreading hope. Bisa? Bisa? Lihat dong, yang di depan ini sudah ekspresif nih. Jemaat dan yang di rumah juga harus ekspresif. 1, 2, 3. Spreading hope. Ya. Kita katakan 10 kali ya, spreading hope ya. 1, 2, 3. Spreading hope. 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 Sekali lagi, spreading hope. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kenapa, saya tanya gini, kenapa kok kita harus spreading hope? Hope adalah harapan. Berapa banyak orang di kondisi yang susah seperti sekarang, mereka bahkan kehilangan yang namanya pengharapan. Semua orang kepengen di saat-saat yang baik, pengen keluarganya baik, pengen gerejanya baik, kepengen kesehatannya baik, kepengen pekerjaannya baik. Siapa yang kepengen buruk? Pasti gak ada. Tapi berapa banyak hari-hari ini orang-orang di luar sana kehilangan yang namanya harapan. Berapa banyak postingan-postingan, berita-berita yang bukan membawa pengharapan, tapi membawa kita kecil hati, kita gemetar. Hari-hari ini saya tanya gini dengan Tuhan, Tuhan gimana caranya spreading hope? Simple saudara, saya pesan kaos, harganya gak mahal. Paling sekitar 40.000. Tapi ada tulisan hope. Saya pakai, saya foto, saya posting. Saya bilang gini, kalau hari ini keluarga kami
boleh bersatu mengasihi dan melayani Tuhan, itu bukan karena tidak ada air mata, saudara. Tapi karena ada satu, kata sabar. Yang kedua, kata percaya. Yang ketiga, melakukan bagiannya kita. Sabar terhadap janjinya Tuhan. Percaya bahwa apapun yang dia izinkan terjadi buat saudara dan saya bukan untuk kecelakaan. Dan Tuhan mau dari yang buruk ini menjadi baik. Orang bisa lihat, gila ya, dulu keluarga ini adalah keluarga yang buruk. Tapi hari ini kalau bisa bersama keluargaku melayani Tuhan. Itu anugerah tapi bukan tanpa air mata. Orang kadang-kadang maunya instan, saudara. Air mata kami bukan tahunan. Ama aja berdoa 7 tahun puasa, gak ada jawaban. Tahun ke-8 baru mulai terjawab. Dan mulai terjawab itu belum benar 100%, saudara. Proses kami bisa sampai hari ini itu 20 tahun lebih. Dari tahun 92. 92, 29 tahun. Ini 2021. Betul ya? 29 tahun? Ya. Kadang-kadang orang baru 29 hari. Baru 2 bulan 9 hari. Baru 2 tahun. Udah gini. Bukan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Bukan dia nyanyi gitu, tapi dia bilang gini. Aku menyerah. Ya, dia menyerah, bukan berserah, bukan percaya terhadap janjinya, bukan melakukan bagiannya. Tapi dia terus ngomel, dia maunya instan. No, lihat di Alkitab, tidak ada yang instan. Abraham imannya diuji lagi dan lagi. 25 tahun Ishak baru ada. Setelah Ishak ada, dia tak harus mempersembahkan ke Gunung Moria. Daud prosesnya juga luar biasa. Yusuf belasan tahun. Bahkan Nuh 120 tahun. Tapi kenapa mereka bisa fulfill the mission? Karena mereka percaya dan bertindak. Hari ini latih dirimu untuk melakukan kebenaran. Katakan amin. Next. Terakhir nih, yang ketiga. Kenakan ketulusan dan kerendahan hati. Love never fails, kasih yang tidak pernah gagal. Akan sempurna lewat tindakan saudara yang sumbernya adalah ketulusan dan kerendahan hati. Kalau saya sedang berbuat baik kepada seseorang tapi bukan tulus, maka saya bisa lelah ketika orang itu tidak berubah. Tapi ketika kita melakukan dengan ketulusan hati, kerendahan hati, kita tahu waktu Tuhan. Bantu saya nyanyi dong. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Terus, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sama-sama yuk. Segala yang terjadi di hidupku,
Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Saudara, waktu saudara melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya Tuhan, dan melakukan di dalam sebuah ketulusan dan kerendahan hati, maka kasih itu tidak akan pernah sia-sia, apalagi gagal. Mungkin baru dijawab setelah 10 tahun. Mungkin baru dijawab setelah 15 tahun. Mungkin dijawab cepat dalam 1 tahun. Tapi nilai ketulusan yang engkau sudah praktekkan di dalam tindakan nyata tidak akan pernah gagal atau sia-sia. Kita menunggu dan melakukan bagian kita mungkin harus 10 tahun sekalipun. Kalau hasilnya sesuai dengan janji Tuhan, saya mau katakan worth it enough, sangat layak untuk dikerjakan. Mami menyesal enggak 7 tahun doa puasa tiap hari? Menyesal enggak dengan proses Tuhan yang dahsyat? Air mata enggak kita? Kami tidak menyesal dengan proses Tuhan yang panjang. Kami tidak pernah menyesal dengan waktu Tuhan yang kesannya lama. Saya baru bisa ngomong kenapa Paulus ngajar saudara dan saya kata-kata ini. Bahkan kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Waktu mengalami himpitan, engkau tetap bisa bermegah, bukan supaya orang lain lihat engkau rohani. Kita sudah berupaya di depan manusia, saudara. Kita kecewa karena satu, manusia gak lihat kita gak diperhatikan. Yang kedua, kita tetap mungkin gak dihargai perubahan kita. Yang ketiga, mungkin kita ini udah capek karena segala daya upaya kita sepertinya sia-sia. Tapi jangan lupakan Tuhan yang memberikan upah dan waktu yang tepat. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Hari ini siapa yang untung? Kalau Tuhan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah ketika tidak di dalam pokok anggur. Dan hidup kita baru bisa berbuah ketika kita ada bersama dengan pokok anggur. Siapa yang diuntungkan ketika Tuhan ada di dalam kita? Yang diuntungkan adalah saudara dan saya. Karena pemulihan itu pelan tapi pasti. Karena setiap apa yang kita naikkan dan doakan tidak pernah sia-sia. Saya diingatkan Ama 2 minggu lalu bicara di atas mimbar. Pertobatan keluarga kami dimulai dari sebuah doa yang tidak diperhitungkan. Saya sendiri juga tidak merasa berjasa untuk keluarga ini, saudara. Saya merasa bahwa saya bisa lakukan itu adalah kebaikan dan kasih karunia Tuhan.
Rumah kami dulu di seberang gereja. Saya selalu ke gereja sendirian atau ikut adik Pak Witono yang paling kecil. Saya nunggu di depan gang, adik Pak Witono jemput saya dan kami sama-sama ke gereja. Setiap hari Sabtu atau Minggu pagi. Ya. Usia saya ingat waktu itu paling kelas 2, kelas 3 SD. Ya. Saya nggak bisa ngomong fasih, saya nggak bisa cerita fasih, nggak bisa doa fasih, nggak bisa. Tapi yang saya bisa doakan adalah Tuhan kasihani papaku, papi dan mami. Ini saya ajarkan kepada anak-anak sekolah hari-hari ini, saudara. Saya ajarkan kepada anak-anak sekolah, tahu nggak apa itu arti doa? Doa itu bercerita tentang kita kepada Tuhan. Kamu lihat di rumahmu, papamu sakit, mamamu sakit. Engkau bilang dengan Tuhan, bukan cuma Tuhan berkati papaku, mamaku, enggak. Tapi Tuhan, papaku lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Saya diingatkan ketika mama saya katakan, ternyata doa yang tidak diperhitungkan dari seorang anak kecil, Tuhan jawab loh. Tahun 92 mama saya bertobat. Tapi enggak instan. Artinya, ayo hari ini mulai bergerak. Jangan pedulikan waktu, tapi pedulikan selama saya masih bernafas dan punya kesempatan. Artinya Allah sedang memulihkan diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Sampai kepada target yang Tuhan ingin kerjakan lewat kita. Amin. Yang pertama, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, latih melakukan kebenaran firman. Yang ketiga, kenakan ketulusan dan kerendahan hati. Next. Amsal 27 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan secara berlimpah-limpah. Lebih baik ditegur supaya kita tahu kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Daripada kayaknya orang-orang di sekitar kita nggak apa-apa, tapi ujungnya maut. Satu Korintus 13 ayat 5. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Waktu kasihmu gak pura-pura, sekalipun itu keras. Kasih itu salah satunya didikan loh saudara. Masa depannya jurang, kamu gak tarik? Atau kamu mau bye? Gak apa-apa terus saja. Gak bisa. Kadang-kadang ada waktunya kita menarik mungkin. Sakit ditarik. Tapi lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Karena kita mau dia lebih baik. Terakhir, saudara perhatikan gambar berikut. Ini kumpulan daripada foto yang saya punya, saya jadiin satu. Hari-hari ini kita terbatas onsite. Tapi tahukah saudara, gereja punya program online setiap hari. Sehari 3 kali kayak minum obat. Jam 11 itu doa tentang khusus kesembuhan dan pemulihan. Yang sakit, yang isolasi mandiri. Yang mau sakitnya itu COVID, mau sakitnya itu bukan COVID, silahkan. Saya nggak peduli dengan jumlah saudara. Saya peduli dengan orang-orang yang merespon. Jumlahnya 3 tetap lakukan terbaik. Jumlahnya 13 tetap lakukan terbaik. Jumlahnya mau 300 tetap akan lakukan yang terbaik. Bukan 100 dulu baru lakukan yang terbaik, enggak.
itu 3 orang kita lakukan terbaik. Amin. Karena saya percaya Tuhan yang bekerja, bukan kita yang kerja. Yang menyembuhkan siapa? Ya Tuhan. Bukan karena doa kita yang luar biasa, enggak. Tapi karena iman, kesungguhan hati, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjamah. Jam 11 ada. Jam 1 siang ada. Jam 1 siang beda dengan jam 11. Jam 1 siang paling keras saya di jam 1 siang. Kalau saudara nggak kuat, bisa terpental kalau jam 1 siang. Karena jam 1 siang saya katakan begini, saya bukan babysitter. Saya bukan sedang mengasuh anak kecil. Saya sedang memuridkan. Kalau saudara mau bergabung, linknya tetap sama. Pagi, siang, malam itu semua sama. Terakhir itu jam 8. Saat teduh dan FA. Gereja memfasilitasi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara. 5 hari dalam seminggu. Kalau hari Minggu kan kita sama-sama onsite dan online. Ya, mari. Satu kata, jangan pernah terpaksa beribadah. Tapi kalau engkau beribadah, carilah Tuhan dengan segenap hati dan kesungguhan hati. Maka setiap yang engkau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Waktu kita mengadakan ini, satu dengan yang lain bisa lihat. Saling menjadi berkat dan saling memberkati. Siap saudara? Mari kita mau bangkit berdiri. Hari ini kita bicara banyak tentang kasih yang tidak pernah gagal. Kenapa kasih tidak pernah gagal? Karena Tuhan ada di dalam hidup saya. Ikuti kata-kata saya ya, dan gerakannya. Tuhan ada di dalam saya. Saya ada di dalam Tuhan. Saya pasti berbuah. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perasaan, dan tindakan saya. Orang lain, tunjuk semua orang. Orang lain bisa lihat buah itu secara nyata dalam hidup saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita sembah Tuhan. Syarala barala masyakarala barata kayala, berbahasa sikiarala barata kayala basikiarala kiarala barata karala sikiarala barata kayala basikiarala barata ora bata kayala basikiarala bayala basikiarala barata ora bayala basikiarala ora bayala barata kayala basikiarala barala kiarala barata kayala barala basikiarala barata kayala terobos hati kami Tuhan, terobos, baharui, pulihkan. Oh
Mari pejamkan mata. Ada satu pujian yang mengalir di hati saya. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Sama-sama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa. Jemaat saja, angkat tanganmu, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Yes. 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 Pejamkan mata, ambil 1 menit saja, berkata-kata dari hati ke Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan yang melawat engkau pribadi lepas pribadi. Kasih-Nya yang membebat hatimu, kasih-Nya memulihkan hidupmu, kasih-Nya memperbaharui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mujizat, kesembuhan, jalan keluar dari setiap persoalan Tuhan berikan. Tuhan memegang, menuntun, dan melatih engkau menjadi pelaku kebenaran. Thank you
Materaikan Tuhan di loh hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada siang hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kolekte. Mari kembali kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan, mengingatkan, menghibur, menguatkan setiap kami dan mengajar setiap kami. Biarkan melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu lebih dahsyat lagi dalam apapun yang hamba-Mu kerjakan. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, biarkan firman ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami juga akan memberikan persembahan kolekte. Biarkan kami berikan dengan ucapan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama-sama dengan saya katakan amin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan, bisa melalui kotak-kotak yang sudah disediakan di depan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode QRIS yang sudah tersedia, ataupun mentransfer ke nomor rekening BCA Gereja Betani Indonesia Banjarmasin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman melalui BNews. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Natalia yang akan menyampaikan kegiatan Gereja Betani Banjarmasin selama 1 minggu ke depan melalui BNews. Selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Gereja Betani Banjarmasin. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Jumat ada ibadah doa malam jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Wirawati Haryanto yang akan diadakan secara online. Minggu ada ibadah raya Gereja Betani Banjarmasin yang akan diadakan jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pastor Stefanus Gunawan yang akan diadakan baik secara online maupun secara onsite. Pada sore harinya ada ibadah Betani Kids Ministry jam 4 sore yang akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom dan YouTube channel. Bagi jemaat Tuhan yang ingin beribadah secara onsite di Gereja Betani Banjarmasin, dapat mendaftarkan diri Anda melalui call center yang telah tersedia. Untuk seluruh ibadah online Gereja Betani Banjarmasin, dapat jemaat Tuhan akses melalui dua platform. Yang pertama, YouTube channel Betani Banjarmasin, dan yang kedua, Facebook Betani Banjarmasin. Untuk info update kegiatan Gereja Betani Banjarmasin, jemaat Tuhan dapat memfollow 3 akun resmi Gereja Betani Banjarmasin. Yang pertama, Instagram Betani Banjarmasin. Yang kedua, Instagram BNews BJM. Yang ketiga, Facebook Betani Banjarmasin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan persembahan kolekte maupun persembahan persepuluhan, dapat men-scan barcode QRIS yang tersedia melalui aplikasi OVO, Dana, Link Aja, maupun M-Banking BCA. Atau jemaat Tuhan dapat mentransfer melalui rekening BCA atas nama Betani Banjarmasin. Demikian pengumuman Gereja Betani Banjarmasin.
Saya Natalia dan seluruh kru BINUS yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Ini pesan dari kami semua Gereja Betani mengingatkan setiap kita untuk terus menjaga protokol kesehatan Bapak Saudara, terus menjaga kesehatan kita masing-masing agar setiap kita boleh terhindar dari virus pandemi ini, dan kita mau sama-sama juga mengambil waktu setiap hari untuk kita berdoa bagi sesama kita, bangsa kita, dan kota kita agar setiap kita boleh melalui masa-masa yang mungkin sukar hari-hari ini Bapak Saudara, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti kuat. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita buka hati kita menerima ucapan syukur lebih lagi pagi ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman percaya kami mau nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur Tuhan, sebab sampai dengan hari ini kalau kami masih dapat beribadah, semua karena kebaikan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang menjalani isolasi mandiri. Atau mungkin buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah sakit, yang sedang terbaring karena sakit. Kami berdoa dan bersatu hati. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami juga berdoa buat yang letih, lesu dan berbeban berat. Di masa pandemi ini, di masa yang sukar ini, Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau yang menjadi pengharapan, Engkau yang menjadi batu karang kami Tuhan. Kami hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kalau juga ada umat-Mu yang mengalami kekurangan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Kau Allah yang mencukupi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini dari awal sampai dengan pada akhirnya. Biarlah setiap pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan
Itu semua boleh kami renungkan. Kami boleh belajar melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di akhir ibadah ini, kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat ini menyertai kehidupan kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Yang percaya katakan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Lebih lagi katakan mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tuhan Yesus memberkati.